Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Awe. Kita ketemu lagi setelah beberapa minggu. Saya vakum. Dan di pertemuan kali ini saya akan berikan tutorial regresi final chapter. Jadi regresi 2, kelanjutan dari video regresi 1 dengan SPSS. Saya namai regresi 2 final chapter karena pada video ini saya akan berikan tuntas seluruhnya, mulai dari uji validitas, uji reliabilitas, lalu regresi dan solusi dari deadlock di regresi 1, video di regresi 1. Adapun untuk pembahasannya saya akan gunakan uji validitas yang fungsinya memilih ya. Begitu juga dengan uji reliabilitas, khususnya uji reliabilitas. Jadi ada beberapa butir atau item yang akan dieliminasi, yang akan dikeluarkan dari analisis. Dan kita akan lihat hasilnya akan berbeda dengan hasil di video regresi 1. Di regresi 1 kita dapat hasil deadlock. Baik, saya akan mulai. Yang pertama akan saya lakukan uji validitas terlebih dahulu. Untuk melakukan uji validitas, kita butuhkan nilai dari skor total variabel. Ini ada 3 variabel utama. M ini motivasi, K ini kompensasi, dan B ini niat belajar. Yang saya harus lakukan untuk uji validitas pertama adalah membuat variabel baru. Saya kasih nama M. M sama dengan, di sini sama dengan M1 ditambah M2 tambah M3 ditambah M4 ditambah M5. Klik OK. Nah, ini sudah muncul. Begitu juga untuk variabel yang lain. Istilah variabel saya maksudkan variabel penelitian. Adapun butir adalah contohnya M1, M2, K1, K5, B1, B4 gitu. Yang kedua, variabel kompensasi saya simbolkan K, nilai skornya berapa, skor totalnya berapa. Jadi rumusnya K1 tinggal ditambahkan aja seluruhnya. K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7. Kita kasih tanda plus, 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 plus. Oke. Ini muncul variabel baru, variabel K. Saya save dulu. Lalu yang terakhir adalah untuk variabel niat belajar, yaitu disimbolkan dengan B. Berapa skor totalnya? B1 ditambah B2 ditambah B3 ditambah B4 ditambah B5. Nah, setelah nilai total kita dapatkan, kita akan lakukan uji korelasi bivariat untuk mendapatkan butir yang valid.
kita masukkan. Pertama yang akan saya uji variabel motivasi. Jangan lupa variabel nilai dari variabel motivasi, skor totalnya harus ditaruh di paling bawah. Ini untuk memudahkan membaca hasil. Saya buka notepad untuk catatan-catatan nantinya karena kita butuh. Yang pertama kita akan baca hasilnya ya, jadi di sini ada hasil yang menunjukkan bahwa korelasi antara butir M1, ini M1, dengan skor totalnya, ini M besar, adalah tidak signifikan. Kenapa? Karena tidak ada tanda bintang, ya. Tidak ada tanda bintang atau flag. SPSS mengistilahkannya dengan flag, bendera, tetapi saya lebih suka menyebutnya dengan bintang. Jadi yang akan kita buang dari analisis pertama ini adalah M1. Saya akan catat dulu. Kita akan lakukan uji validitas untuk variabel kompensasi, correlate, bivariate. Terus ini kita pilih semua, kita keluarkan. K1 sampai K7 kita masukkan. Begitupun variabel utamanya, skor total dari variabel utama. Di sini K2 dengan K besar tidak signifikan karena tidak ada tanda bintang, baik bintang 1 ataupun bintang 2. Bintang 2 ini berarti signifikan pada derajat kesalahan yang diterima sebesar 1%, ya, atau derajat keyakinannya 99%. Ini tidak signifikan. Yang K5 juga tidak signifikan. Ini yang akan kita buang. K2, K5. Yang terakhir adalah variabel niat belajar. Jadi B1 sampai B5 saya masukkan. Begitupun skor total, yaitu B besar. Dan ini hasilnya B1 dengan B besar atau butir B1 dengan nilai skor totalnya tidak berkorelasi karena tidak ada tanda bintangnya. Di sini yang akan dieliminasi adalah B1 dan B3. Ini B3. Nah, yang ini B1 dan B3. Jadi B1 terus B3 gitu ya. Nah, setelah kita eliminasi butir-butir yang tidak valid, kita lakukan uji reliabilitas terhadap butir yang sudah valid. Caranya klik analyze, bisa dari tampilan output ataupun tampilan data di sini. Ini ada dua pilihan, tampilan output atau tampilan data. Menunya sama saja. Bagian atas ini sama saja. Jadi kalau dari sini kita bisa pilih untuk uji reliabilitas, scale reliability analysis. Kita masukkan
Saya tampilkan lagi yang dibuang tadi. Untuk variabel motivasi butir M1 dieliminasi. Jadi yang dimasukkan hanya M2 sampai M5 gitu. Saya masukkan statistik, cukup 2 ini saja yang dicentang. Continue pakai alpha dari Cronbach. Kita lihat baik di sini pentingnya untuk menyimak video pamungkas saya. Jadi video ini memang saya buat khusus untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi di video-video sebelumnya. Mengapa saya buat khusus? Karena saya ingin mahasiswa khususnya memperoleh pengalaman melakukan uji dasarnya gitu. Jadi saya tidak berikan penjelasan pada video-video awal yang penjelasannya lebih terang daripada video yang sekarang ini. Jadi di sini ada beberapa nilai yang harus kita perhatikan. Pertama, skala reliabilitasnya. Nilai dari reliabilitas yang kita lihat dari nilai alfa. Item yang dianalisis ada 4. Tadi butir-butir yang valid itu saja. Hasilnya 0,7. Nah, menurut Nunali ini sudah cukup ya, tetapi SPSS menyarankan kita untuk mendelete atau mengeliminasi variabel butir M4. Kenapa? Karena kalau dieliminasi M4 kita delete ya, reliabilitasnya naik menjadi 0,8 dari sebelumnya 0,7. Gitu. Ya, kita akan uji ulang reliabilitas variabel motivasi. Analisis. Kita keluarkan M4. Benar, ini memang naik ya. Ini naik jadi 0,827. Pada tutorial ini saya akan berikan contoh berdasarkan saran dari SPSS. Jadi saran dari SPSS akan sangat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan mau mendelete atau tidak butir-butir yang tersisa ini gitu. Kalau di sini SPSS masih memberikan saran untuk mendelete butir M2. Kenapa? Karena kalau di delete nilai reliabilitasnya akan naik dari 0,827 menjadi 0,898. Saya akan uji ulang, analyze, scale, M2 saya keluarkan. Baik, sudah akhir di sini. Jadi yang tersisa yang butir valid dan juga reliable adalah M3 dan M5. Sudah tidak ada saran dari SPSS. Karena memang tinggal tersisa 2 ya. Kalau hanya 1 tidak bisa dilakukan uji reliabilitas. Kita catat lagi. Jadi butir yang lolos uji validitas dan reliabilitas yang pakai pertimbangan SPSS. Sekarang berlanjut ke variabel K. Ya, ini kita keluarkan dulu.
nilai skor total tidak perlu dimasukkan, bahkan jangan dimasukkan. Saya lihat lagi dari butir variabel kompensasi ini yang mana yang dieliminasi, ternyata K2 dan K5. Jadi K2 dikeluarkan, K5 dikeluarkan. Nah, ini 4 butir inilah yang akan kita uji reliabilitasnya. Ini hasilnya. Dari hasil yang kita peroleh ternyata nilai reliabilitas untuk 4 item atau 4 butir di variabel kompensasi yang valid 4 ya. Ini salah nggak ya? Coba. Scale K1, K2, K3. Oh, K7 belum dimasukkan. Salah yang tadi. Jadi K1, K3, K4, K6, K7. Coba kita terlebih dahulu. Nah, ternyata hasilnya jauh lebih tinggi ya. 0,91. Kita lihat di SPSS, adakah butir yang jika di delete reliabilitasnya naik? Ternyata ada, yaitu K6. K6 ini harus di delete supaya reliabilitasnya menjadi 0,927. Naik dari sini. Kita lakukan delete K6, ini K6. Oke. 927. Sudah tidak ada lagi yang perlu di delete. Ini sudah terakhir. Ya, karena nilainya sudah paling besar. Tidak ada lagi di tawaran SPSS yang jika kita ambil tawaran itu, saran itu akan menghasilkan reliabilitas yang lebih besar. Ini sudah tidak ada. Selanjutnya kita akan lakukan uji. Sebentar, saya catat dulu. Tadi mana yang sisa? Adalah M3 dan M5. Lalu untuk variabel kompensasi yang valid dan reliable, yang valid dan paling reliable adalah K1, K3, K4, K7. Terakhir untuk variabel niat belajar. Tadi yang kita delete di uji validitas adalah B1 dan B2. Jadi yang kita uji reliabilitas, B1 dan B3. Ini B1 dan B3. Jadi B1 dikeluarkan dari uji reliabilitas karena sudah tidak valid. Yang kita uji reliabilitasnya hanya yang valid saja. Hasilnya 0,727. Ternyata masih ada saran dari SPSS untuk mendelete B2. Kita uji ulang. B2 kita keluarkan. Oke. Yang tersisa adalah B4 dan B5. B4 dan B5. Kita kembali ke tampilan data. Jadi kita akan buat 3 variabel lagi yang butir-butirnya sudah lolos uji validitas dan yang paling reliable.
inilah butir-butir yang tersisa dan paling reliable dari semua pilihan yang ada. Kita akan buat variabel baru dengan nama mod. Untuk caranya transform compute variable. Ini kita kasih nama dulu mod, maksudnya motivasi. Kita delete. Jadi M3 dan M5 saja. M3 ditambah M5. Ini sudah muncul variabel mod. Selanjutnya compute variable, delete mod, lalu com K1, K3, K4, K7, K1, K3, K4, K7. Ini sudah muncul. Yang terakhir yaitu kita buat variabel baru bel, maksudnya belajar, niat belajar. Yang tersisa adalah B4 dan B5. B4 dan B5 ini valid, butir yang valid dan yang paling reliable. B1 dan mana tadi? Oh, B4 dan B5. B4 tambah B5. Oke. Baik, 3 variabel yang akan kita lakukan uji regresi terhadapnya sudah siap. Yang kita coba ubah dulu. Ini ukurannya adalah ukuran scale semua. Ini sudah berubah menjadi penggaris ya, simbol penggaris. Kita akan lakukan uji regresi. Klik Analyze, Regression Linear. Nah, variabel dependentnya adalah bel, independentnya motivasi dan kompensasi, yaitu mod dan com. Kita klik OK. Baik, saudara-saudara, inilah hasilnya. Hasilnya sangat menakjubkan, ini luar biasa. Pertama kita lihat nilai R kuadrat. R kuadrat ini merupakan kuadrat dari nilai korelasi berganda yang ini. Pada R square atau R kuadrat diperoleh nilai 0,172. Jika kita buat persentase, ini berarti 17,2%. Artinya variasi pada niat belajar mahasiswa bisa diprediksi oleh variasi yang terjadi pada variabel independen ya. Nah, untuk melakukan generalisasi kita bisa melihat nilai F-nya, apakah model ini memang diterima. Jadi
apakah kompensasi dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap niat belajar. Kita lihat dari hasil uji F. Pada tingkat signifikansi 0,05, hasilnya signifikan. Ya, jadi ketika nilai signifikansi yang kita tentukan 0,05, hasilnya signifikan. Karena signifikansinya berada di bawah 0,05, yaitu 0,02. Jadi nilai 3 ini, ya, nilai F sama dengan 3,957 ini signifikan. Artinya motivasi dan kompensasi berpengaruh secara bersamaan, atau model bisa memprediksi variasi pada variabel Y. Mungkin masalahnya di nilainya yang kecil, ya, 17% saja. Berarti sisanya sebanyak 83%, hampir 83% itu diprediksi oleh error. Error adalah variabel yang tidak dimasukkan ke dalam model. Ini berarti mungkin saja saya salah melakukan observasi. Saya mengira bahwa motivasi dan kompensasilah yang berpengaruh besar terhadap niat belajar mahasiswa. Mungkin kesalahannya di situ. Atau yang kedua, spesifikasi modelnya salah. Seharusnya tidak menggunakan model regresi berganda. Regresi berganda adalah teknik analisis, ya, alat analisis yang jumlah Y-nya hanya 1, X-nya itu lebih dari 1. Nah, mungkin lebih tepatnya kalau ini dianalisis dengan model mediasi. Tetap nilai-nilai regresi digunakan, tetapi arahnya tidak Y-nya 1, tetapi Y-nya 2. X1 mungkin motivasi, Y1 itu kompensasi, dan Y2-nya adalah niat belajar. Mungkin seperti itu. Nah, kita cek dulu apakah hipotesisnya terbukti. Kalau melihat dari koefisien persamaan regresi, di sini ada nilai yang tidak terstandardisasi dan ada yang terstandardisasi. Bedanya kalau tidak terstandar ada konstanta. Bentar, ngopi dulu. Kopinya habis deh. Masih ada kopinya. Terus kalau yang terstandar ini tidak ada nilai konstanta. Nah, yang kita harus perhatikan adalah nilai dari signifikansinya. Kalau di bawah 0,05 berarti signifikan. Ya. Artinya hasil pada sampel bisa diterapkan pada populasi penelitian. Jangan lupa kita ini melakukan penelitian pada sampel, sehingga hasil di sampel itu bisa nggak digeneralisasi ke populasi. Untuk mengetahui bisa atau tidak, ya, dengan kata lain, apakah hipotesis penelitian terbukti atau tidak, kita melihat dari signifikansinya. Nilai T-2,806 ini masuk kategori signifikan, artinya terjadi pengaruh. Tetapi arahnya berlawanan karena ada negatif di depan angka 2. Berlawanan itu cara bacanya begini. Jadi kalau motivasinya ditingkatkan, ternyata niat belajarnya malah turun. Motivasi ditingkatkan, niat belajar malah turun. Sementara kalau motivasi mahasiswa saya turunkan atau kita turunkan, maka ternyata niat belajarnya malah naik. Ya, ini data fiktif, tapi kalau coba dijelaskan ke fenomena, misalnya anggaplah ini fenomena nyata yang kita masukkan ke dalam persamaan regresi, maka penjelasannya kurang lebih jika mahasiswa
kita naikkan motivasinya, ternyata niat belajarnya turun. Ini menunjukkan mungkin mahasiswa kebanyakan bertipe manusia X. Jadi terkait teori X dan Y, di mana orang dengan karakter tipe X itu adalah orang-orang yang dianggap ini sorry to say ya, dianggap malas, dianggap tidak pintar dan memerlukan hukuman untuk berkinerja baik. Jadi ada teori di MSDM yang bernama teori XY, ya, yaitu teori X dan Y. Teori X itu menyatakan manusia itu pada dasarnya malas, tidak pintar, dan perlu hukuman untuk maju, untuk berkinerja. Sementara teori Y itu kebalikannya. Manusia itu pintar, rajin, dan perlu hadiah untuk maju, untuk berkinerja baik itu perlu hadiah, bukan dihukum. Jadi mungkin manusia, ya wajar kalau manusia yang nganggap dirinya pintar sedikit bandel itu karena dia mungkin merasa punya sesuatu yang seharusnya tolong dihargai begitu. Nah, di sini anggaplah ini data betulan ya, karena ini data fiktif. Jadi mahasiswa dianggap berdasarkan hasil regresi, mahasiswa dianggap masuk kategori tipe X. Karena kalau motivasinya berkurang, ternyata niat belajarnya malah tinggi. Boleh saja diartikan dengan pemberian motivasi yang negatif. Jadi dengan hukuman, dengan hinaan mungkin akan lebih meningkatkan kinerjanya. Ya, bisa ditafsirkan lain, tapi untuk saat ini penjelasannya seperti itu. Adapun untuk kompensasi ternyata tidak cocok untuk mereka. Ini buktinya signifikansinya jelek ya, di atas 0,05. Standar SPSS itu 0,05. Nah, di sini di atas standar, sehingga terlalu banyak kesalahan yang terjadi gitu. Dari 100 itu 15 kesalahan diakui. Sementara kalau signifikansi 0,05 hanya 5 kesalahan saja yang diakui. Jika terjadi hanya 2 kesalahan berarti signifikan. Nah, di sini nilainya 1,453, tandanya positif. Artinya memang sih kompensasi itu kalau ditingkatkan akan meningkatkan juga niat belajar. Yang jadi masalah adalah pada standar penelitian kita ini tidak bisa diterima karena signifikansinya di bawah 5%. Yang ini. Sehingga jika penelitian Anda seperti ini hasilnya, maka saran penelitian haruslah berdasarkan hasilnya. Kalau hasilnya motivasi berpengaruh terhadap niat belajar mahasiswa, maka sarannya harus berkaitan dengan itu dan melihat hasilnya. Jadi saran penelitian ini misalnya sebaiknya kampus memberikan kebijakan yang tujuannya mendisiplinkan mahasiswa. Kalau terlambat masuk nggak dihitung masuk misalnya gitu. Terus tidak mengerjakan tugas tidak lulus, langsung saja tidak lulus gitu. Tidak masuk 3 kali selama perkuliahan 1 semester juga dianggap tidak lulus karena dianggap sebagai bukti yang menunjukkan mahasiswa tidak komitmen. Karena komitmen itu membutuhkan pengorbanan. Baik, sudah selesai regresi berganda 2 dari saya. Video selanjutnya terkait dengan asumsi klasik atau syarat supaya
persamaan regresi kita itu bisa diterima. Jadi selain syarat statistika seperti yang saya sudah bahas barusan, ada syarat lain ya dari ekonometrika khususnya yang harus dipenuhi oleh yang harus dipenuhi oleh model penelitian kita. Hasil regresi dari model penelitian kita. Oke, itu aja dari saya. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.